Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Pada kuliah online hari ini, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai persediaan. Tentunya saja Anda sudah tahu mengenai persediaan yang terdapat di dalam perusahaan. Tentunya saja berbeda-beda, yaitu antara perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih detail, yaitu mengenai persediaan apa saja yang ada di dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, yaitu mengenai persediaan, saya akan menjelaskan dulu yaitu tujuan dari pembelajaran materi persediaan. Tujuan yang pertama yaitu supaya Anda semuanya itu mampu memahami itu tentang apa itu persediaan dan jenis-jenis dari persediaan yang terdapat di dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua, supaya Anda semua itu mampu mengidentifikasikan metode-metode pencatatan di dalam persediaan barang dagang. Karena nanti banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan, yaitu di dalam pencatatan persediaan. Selain itu, Anda juga mampu menganalisis dan menghitung persediaan barang dagang. Untuk menghitung persediaan barang dagang yang sudah dijual maupun barang dagang yang masih tersisa. Tentunya saja dengan metode-metode yang bisa kita pelajari pada materi persediaan ini. Jangan khawatir, nanti saya akan menjelaskan semua metode yang bisa kita gunakan dalam penghitungan persediaan. Saya jelaskan dulu yaitu mengenai apa sih persediaan. Yang namanya persediaan itu semua barang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu. Tujuannya itu untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Berarti kalau ada aktiva ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan tetapi kok tidak untuk dijual ataupun dikonsumsi, itu tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Contohnya apa? Contohnya seperti kendaraan, kemudian seperti mesin untuk
produksi, ya. Kemudian seperti gedung pabrik ataupun gedung kantor, itu kan normalnya tidak untuk dijual. Nah, tetapi kadangkala kalau ada mesin yang sudah tidak berproduksi, itu kadang ditukar dengan yang baru ataupun dijual. Tapi kan normalnya tidak untuk dijual. Itu ya. Nah, kemudian apa tujuannya perusahaan mengelola suatu persediaan? Kenapa kok persediaan tersebut harus dikelola? Yang pertama yaitu menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. Berarti seandainya saja kok perusahaan sudah pesan barang, kemudian datangnya terlambat, perusahaan masih punya barang yang akan dijual atau barang yang akan diproduksi. Nah, kalau tidak ada pengelolaan persediaan seperti itu, nah nanti kalau seandainya saja kok perusahaan ingin menjual barang atau ingin memproduksi bahan tersebut, kalau tidak tersedia atau habis, kemudian pesanannya belum datang, nah maka proses produksi juga akan terlambat. Proses produksi tidak lancar. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Nah, seandainya ada konsumen yang ingin beli, itu perusahaan masih tersedia barang yang diminta atau yang akan dibeli oleh si konsumen. Nah, kalau tidak ada pengelolaan persediaan seperti itu, nah nanti kalau barangnya habis, kok ada konsumen ingin beli barang ke kita, dia akan kecewa. Dia akan beralih ke perusahaan lain. Nah, perusahaan yang setiap saat yaitu menyediakan apa yang dia butuhkan. Kemudian memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Ya, berarti apa barang yang diperlukan oleh si konsumen, nah sesuai dengan barang yang kita jual itu ada. Kemudian menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan, nah yang mengakibatkan yaitu terhentinya proses produksi. Ya, berarti proses produksi di perusahaan itu akan selalu berjalan dengan lancar kalau ada pengelolaan persediaan. Nah, kemudian untuk macam-macam dari persediaan. Untuk klasifikasi persediaan itu dilihat dari perusahaannya atau jenis atau bidang perusahaan. Kalau di dalam perusahaan jasa, karena perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya itu menjual jasa kepada
pihak lain atau kepada konsumen, maka di dalam perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan. Nah, contohnya seperti tukang servis komputer, kemudian tukang jahit. Itu kan tidak ada persediaan yang dijualnya. Kalau di dalam perusahaan dagang, karena perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatannya itu membeli dan menjual barang dagangan, maka untuk persediaan di perusahaan dagang itu namanya persediaan barang dagang. Seperti Alfamart, seperti Indomaret, ataupun seperti toko-toko kelontong yang lainnya. Nah, dia membeli barang dari si penjual, kemudian langsung menjualnya kembali tanpa melalui proses ulang atau proses kembali. Kemudian kalau di perusahaan manufaktur, kalau perusahaan manufaktur itu kan kegiatannya itu membeli bahan mentah, ya, kemudian memproses bahan mentah tersebut menjadi barang jadi. Nah, maka di dalam perusahaan manufaktur di sini ada 3 macam persediaan. Yang pertama yaitu ada bahan baku, ya, atau bahan mentah, bahan yang siap untuk diolah, bahan yang siap untuk diproduksi. Kemudian ada barang dalam proses atau barang setengah jadi. Berarti barang tersebut harus melalui proses produksi lagi. Kalau barang jadi itu barang yang siap untuk dijual. Itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk tujuan pokok akuntansi di dalam persediaan. Yang pertama itu untuk menilai persediaan. Kemudian untuk income determination. Untuk penilaian persediaan itu untuk menentukan yaitu jumlah persediaan yang nantinya disajikan di dalam laporan neraca. Nah, bagaimana penentuannya? Yaitu dengan menentukan dan mengidentifikasi fisik, yaitu baik jenisnya maupun kuantitas. Berarti jenis persediaannya apa, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian menentukan cost yang akan dipakai sebagai dasar penilaian terhadap persediaan. Nah, karena nanti di dalam penyajian persediaan yang ada di laporan neraca yaitu bukan jumlah persediaannya, tetapi dari hasil perkalian antara kuantitas ya, dengan harganya. Berarti nanti yang disajikan di dalam laporan neraca itu dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk jumlah barangnya, bukan.
tapi yang sudah dikalikan dengan harga persediaan tersebut. Untuk yang income determination itu untuk penentuan laba rugi periodik, yaitu melalui proses mempertemukan antara kos barang yang dijual dengan hasil penjualan. Ya, nanti dari hasil penjualannya kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita akan mendapatkan berapa keuntungan atau kerugian perusahaan yaitu selama satu periode. Oke, saya contohkan untuk masalah fisik yang ada di dalam perusahaan. Contohnya pada akhir periode tahun buku, kok ada kemungkinan perusahaan memegang barang tapi bukan miliknya. Atau perusahaan memiliki barang yang tidak berada di perusahaan. Kalau yang bukan miliknya itu ya, contohnya seperti barang titipan ya, atau barang yang belum menjadi haknya. Kalau barang yang tidak berada di perusahaan, contoh kita kok sudah pesen barang tetapi barangnya belum kita terima, belum menjadi hak kita. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu ketelitian di dalam penentuan hak kepemilikan. Apakah persediaan tersebut sudah menjadi hak perusahaan kita atau belum? Oke, sekarang saya lanjutkan untuk pengakuan persediaan. Yang pertama, persediaan itu diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah. Berarti kalau barang tersebut kok sudah kita terima, maka itu sudah menjadi hak kita. Berarti persediaan tersebut sudah milik kita. Kalau harga pokok persediaannya itu dari jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung ya, yang berhubungan dengan perolehan, atau bagaimana cara kita memperoleh persediaan tersebut. Berarti untuk penyiapan ataupun penempatan persediaan agar persediaan tersebut dapat dijual. Contohnya dari harga beli, kemudian kita tambah dengan biaya ongkos kirimnya, ya.
Nah, kalau seandainya saja ada potongan, ya kita kurangi dengan potongannya. Lah untuk penentuan perpindahan hak atas barang itu antara lain timbul dalam keadaan yang pertama, yaitu dalam keadaan barang dalam perjalanan. Berarti barang tersebut dalam masa pengiriman. Itu dari si penjual ke si pembeli. Kemudian barang yang dipisahkan, mana yang hak kita dan mana yang bukan. Kemudian barang konsinyasi atau barang titipan. Kemudian ada barang angsuran. Ya. Ya, saya akan jelaskan yaitu satu persatu, yaitu mengenai keadaan tersebut seperti apa. Yang pertama ada good on transit atau barang dalam perjalanan tadi. Nah, di sini ada dua jenis. Ada FOB shipping point dan juga FOB destination. Kalau yang FOB shipping point ini hak atas seluruh muatan itu nanti akan beralih ke pembeli pada saat barang tersebut dikirim. Nah, maka ketika barang tersebut kok sudah dalam perjalanan, sudah dalam masa pengiriman, walaupun belum diterima oleh si pembeli, maka persediaan tersebut dimasukkan di dalam persediaan si pembeli. Ya, berarti sudah dimasukkan di dalam persediaan si pembeli, walaupun barang tersebut belum diterima. Tapi sudah dalam masa pengiriman. Kalau yang FOB destination, hak tidak beralih selama barang tersebut belum diterima oleh si pembeli. Nah, berarti kalau barang tersebut kok sudah diterima oleh si pembeli, itu sudah menjadi haknya si pembeli, masuk ke dalam persediaan si pembeli. Tapi kalau belum diterima oleh si pembeli atau barang tersebut masih dalam masa perjalanan, nah maka masih dimasukkan di dalam persediaan si penjual. Ya, itu perbedaannya antara FOB shipping point dan FOB destination. Kemudian yang kedua itu ada barang yang dipisahkan. Itu kalau terjadi pembelian tetapi pengirimannya itu tidak dilakukan sekaligus. Berarti pengirimannya tidak pada saat itu juga.
Nah, maka nanti si pembeli itu dapat mencatat pembelian dan penambah persediaan barangnya. Karena apa? Karena kan dia sudah membeli, istilahnya. Dia sudah membeli, dia sudah pesan. Tetapi belum dikirim. Kemudian ada barang konsinyasi. Kalau barang konsinyasi ini sebelum barang tersebut dijual, itu masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan. Nah, sedangkan untuk pihak yang menerima titipan itu tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sehingga nanti tidak mencatat sebagai persediaan. Berarti pihak yang dititipi itu akan mencatat sebagai persediaan itu kalau persediaan tersebut sudah terjual. Nah, contoh Anda mempunyai toko, dititipi roti oleh tetangga Anda untuk dijual. Kalau roti tersebut kok belum ada yang beli, belum terjual, itu masih haknya tangga Anda. Tetapi kalau roti tersebut sudah terjual, nah maka sudah menjadi hak Anda. Bisa Anda catat sebagai persediaan Anda. Itu ya, itu kalau barang konsinyasi atau barang titipan. Untuk pengukuran persediaan, yang pertama itu biaya perolehan. Biaya perolehan itu apabila diperoleh dengan pembelian. Berarti persediaan tersebut kita peroleh dengan cara kita membeli. Kalau biaya standar itu apabila barang tersebut kita peroleh dengan memproduksi sendiri. Berarti kita membuat sendiri barang itu. Berarti kita membuat sendiri rotinya, bukan kita beli di pasar ataupun titipan tetangga, bukan, tetapi kita membuat sendiri barangnya, produknya. Itu kalau biaya standar. Untuk nilai wajar itu apabila diperoleh dengan cara lainnya, nah, seperti persediaan atau barang donasi atau barang rampasan. Untuk mencari biaya perolehan itu dari harga beli, kemudian kita tambah dengan biaya angkut, kita tambah dengan biaya penanganan, kita kurangi dengan potongan harga dan rabat. Nah, itu kalau dapat potongan.
Nah, kalau biaya standar itu berasal dari biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung apa? Yaitu biaya langsung adalah biaya untuk membeli bahan baku. Kemudian biaya untuk membayar tenaga kerja langsung. Atau karyawan yang membuat produk tersebut. Orang yang membuat roti tersebut. Untuk yang biaya tidak langsung atau yang biasa disebut dengan overhead. Nah, contohnya ya seperti bahan penolong atau bahan pelengkap. Seperti biaya tenaga kerja tidak langsung ataupun seperti biaya untuk membeli pewarnaan ataupun biaya untuk membeli pembungkus atau untuk membeli perasa di roti tersebut dan yang lainnya. Kalau nilai wajar itu persediaan diperoleh dengan cara lain, yaitu seperti tadi ya, ada donasi ataupun rampasan. Itu diperoleh dari nilai tukar aset secara wajar. Tinggal pada saat dia mendonasikan itu harganya berapa, itu yang digunakan nilai wajarnya atau nilai sebenarnya, harga sebenarnya. Dan metode perusahaan dagang secara sistematis itu akan menyelenggarakan pencatatan persediaan. Nah, itu untuk menentukan itu berapa besar persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Dan berapa besar persediaan barang yang laku terjual. Nah, contohnya yang tersedia dijual ada 100 unit. Nah, tetapi yang laku dijual cuma 70 unit atau 80 unit. Ya, itu untuk menentukan besarnya persediaan tersebut. Nah, kalau tidak ada pencatatan persediaan, kalau barangnya itu kok ratusan, ribuan, apakah kita akan menghitung satu persatu? Kan tidak. Nah, untuk metode pencatatan persediaan itu ada metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik. Kalau yang metode periodik ini persediaannya dicatat atau dihitung itu hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja. Ya, di dalam menentukan harga pokok penjualannya.
Nah, nanti untuk penentuannya, untuk penghitungannya itu secara periodik, bisa per bulan atau tahunan. Biasanya untuk yang metode pencatatan periodik ini paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Berarti transaksinya banyak sekali di situ. Nah, sehingga kalau kita mencatatnya terus-menerus, ya, nah, nanti kalau di dalam pencatatan periodik ini, ya, setiap ada mutasi persediaan itu tidak ada catatannya, sehingga nanti untuk mengetahui nilai persediaan itu harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik itu. Begitu juga untuk yang harga pokok penjualan baru, itu dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Berarti kita bisa mengetahui harga pokok penjualannya ya pada akhir periode. Pada akhir bulan atau pada akhir tahun. Nah, tinggal ketentuan perusahaannya itu menghitungnya setiap bulan atau setiap tahun. Biasanya kalau barangnya kok harganya itu standar, maksudnya sama terus setiap bulannya, ya menghitungnya per tahun. Tapi kalau barangnya kok sering berubah harga bahan bakunya, ya penghitungannya setiap bulan. Yang kedua itu metode atau sistem pencatatan perpetual. Kalau kita menggunakan metode perpetual, itu pencatatannya secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Berarti pencatatannya itu terus-menerus. Di setiap ada transaksi langsung dicatat. Dan nanti untuk harga pokok dari barang dagang yang dijual itu ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Berarti nanti setiap ada penjualan kita bisa menentukan berapa harga pokok barang tersebut. Berarti kita tidak usah menunggu pada akhir periode. Itu kalau yang metode perpetual. Beda dengan yang fisik. Kalau fisik kita menunggu pada akhir periode. Tapi kalau perpetual setiap saat ya kita bisa menentukan harga pokoknya. Kalau yang metode perpetual ini itu cocok bagi perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Ya, uangnya jutaan. Kalau kita tidak mencatatnya setiap saat, nah nanti kalau terjadi kecurangan atau terjadi kekeliruan, nah kan kita harus mencari kesalahannya di mana. Nah, tapi kalau kita mencatatnya kok cara perpetual, ya, cara terus-menerus, nah kita bisa langsung
ketahuan kesalahannya di mana. Pada metode perpetual ini, setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan, ya, sehingga sewaktu-waktu kita dapat mengetahui yaitu saldo dari persediaan. Kita bisa tahu saldo persediaannya itu masih berapa, total uangnya berapa, ya. Ini untuk perbedaan pencatatan antara metode periodik dan metode perpetual. Ini bisa Anda lihat untuk transaksi pada saat pembelian. Ya, kalau yang fisik kan yang di debitnya pembelian. Tapi kalau metode perpetual itu dicatat sebagai persediaan. Nah, tinggal nanti membelinya tunai atau kredit ya. Kalau kredit kan yang dikreditnya hutang, tapi kalau tunai kan yang dikreditnya kas. Nah, kemudian kalau terjadi retur pembelian, nah, kalau di metode fisik itu kan dicatat sebagai rekening retur pembelian, tapi kalau di perpetual dicatat sebagai persediaan. Nah, begitu juga pada saat beban angkut. Kalau di fisik dicatat sebagai beban angkut, tapi kalau di perpetual dicatat sebagai persediaan. Kemudian saat pembayaran dalam waktu diskon. Kalau metode fisik dicatat sebagai potongan pembelian. Nah, tapi kalau di metode perpetual dicatat sebagai persediaan. Nah, kemudian kalau saat penjualan sama ya, saat penjualan, cuma pada metode perpetual itu untuk harga pokok penjualannya itu dicatat HPP-nya, harga pokok penjualan pada persediaan. Tapi kalau di metode fisik tidak ada ya, berarti HPP-nya tidak dicatat. Nah, ini bisa Anda lihat untuk perbedaan pencatatan metode fisik dan perpetual. Nah, untuk menentukan harga pokok persediaan ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada metode identifikasi khusus, kemudian ada metode FIFO, ada metode LIFO, ya. Kalau yang metode identifikasi khusus itu lebih spesifik ke identifikasinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan persediaan untuk barang-barang mahal dan barang-barang antik, biasanya untuk yang identifikasi khusus. Kalau yang FIFO atau first in first out, ini berarti penentuan harga pokok persediaannya itu ya, itu dari persediaan yang masuk terlebih dahulu itu akan terjual terlebih dahulu juga. Berarti masuk pertama, keluar juga pertama. Itu kalau FIFO. Kalau yang LIFO, yang last in first out, itu barang yang terakhir masuk itu akan keluar terlebih dahulu.
Kalau di perusahaan dagang ya yang terakhir dibeli itu akan dijual terlebih dahulu. Kalau di perusahaan manufaktur ya bahan yang terakhir dibeli itu akan lebih dulu diproses, akan lebih dulu masuk produksi. Kemudian ada metode rata-rata atau metode average. Ini nanti ada rata-rata tertimbang dan juga ada rata-rata bergerak ya. Kemudian ada metode LCM atau lower of cost or market. Ini berdasarkan pasar. Kemudian ada metode taksiran berdasarkan perkiraan, ada retail method dan ada gross profit method. Ya. Oke. Yang semuanya itu untuk metode dalam penentuan harga pokok persediaan itu akan saya jelaskan pada pertemuan mendatang atau kuliah online berikutnya. Berarti Anda selalu ikuti perkuliahan saya, yaitu akuntansi keuangan 1. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.